إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد له فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu ini. Kita masih bisa bermuhajahah, kita masih bisa bermujalasah, dan alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang begitu indah, cerah. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda kita, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya hingga akhir zaman. Para santri yang dirahmati Allah, marilah kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bukakan pintu-pintu ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bukakan pintu-pintu hikmah, dan agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu keberkahan. Semoga dengan kita mengkaji ilmu, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertambah semangat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita dimasukkan ke dalam surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Pada santri yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian daripada kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kemarin kita sudah bahas bagian muqaddimahnya, dan hari ini kita akan selesaikan bagian muqaddimahnya, dan pertemuan depan akan kita lanjutkan pada bab pertamanya. Baik, silahkan dibuka kitabnya di halaman 15. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa qila li imamina asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dikatakan kepada imam kami, yaitu Imam Syafi'i. Ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kaifa syahwatuka lil adabi? Bagaimana pengakuan engkau terhadap adab? Faqala, maka Imam Syafi'i berkata, asma'u bil hurufi minhu, aku mendengarkan dari adab tersebut satu huruf. Fatawaddu a'dha'i, maka seluruh anggota tubuhnya menjadi senang. Annalaha asma'an tatana'amu bihi, karena sesungguhnya anggota tubuh yang didengarkannya itu tatana'amu, menikmatinya. Wa qila lahu, dan ada yang berkata juga kepada Imam Syafi'i, wa kaifa talabuka lahu,
bagaimana caranya engkau mendapatkannya? Qala, maka Imam Syafi'i berkata, Talabu, dia mendapatkannya al-mir'atul al-mudullah, ibarat seorang ibu yang kehilangan waladaha, anaknya, walaysa laha ghairuhu, dan seorang ibu tersebut tidak punya keluarganya kecuali anaknya. Apa yang dimaksud dalam nas ini? Yang ditanyakan oleh seseorang kepada Imam Syafi'i, lalu Imam Syafi'i menjawab bahwa bagaimana Imam Syafi'i belajar. Salah satunya disebutkan dalam nas ini, Imam Syafi'i belajar dengan penuh semangat. Bahkan tadi dikatakan diumpamakan dengan seseorang ibu yang kehilangan anaknya yang sudah mengandungnya selama 9 tahun, selama 9 bulan, yang sudah mengandungnya selama 9 bulan, yang sudah menjaga merawatnya dari kecil hingga dewasa. Ketika sudah dewasa hilang begitu saja, bagaimana perasaannya? Nah, itu semangat, maksudnya semangat untuk mencari ilmu itu. Jangan sampai ketika kita sudah 1 tahun belajar, 2 tahun, bahkan sekarang udah 20 tahun, tentu harus ada memiliki semangat dalam menuntut ilmu gitu. Ibaratnya ada yang sesuatu yang hilang dari diri kita, maka harus dicari agar yang hilang itu ditemukan. Itu begitu juga dengan ilmu. Baik, kita lanjutkan ya. Wa qala ba'duhum, dan berkata yang lainnya, at-tauhidu yujibul iman. Tauhid itu harus ada keimanan. Faman la imana lahu la tauhid lahu. Barang siapa yang tidak beriman, maka dia tidak bertauhid. Wal imanu yujibu syariah, dan iman itu membutuhkan juga syariah. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhid lahu. Maka jika dia tidak bersyariat, maka dia tidak akan ada keimanannya dan juga tidak ada ketauhidannya. Wasyari'atu tujabul adab. Maka syariat itu membutuhkan harus adanya adab. Faman la adaba lahu, barang siapa yang tidak ada adabnya, la syari'ata lahu, tidak akan ada syariatnya. Wala imana lahu, dan juga tidak akan ada keimanan di dalam dirinya. Wala tauhid lahu, dan juga tidak akan ada ketauhidan kepadanya. Fahadhihi kulluha nususun sharihatun. Maka ini nas, tulisan-tulisan sharihatun yang sangat jelas. Wa aqwalun muayyidatun, perkataannya yang sangat kuat. Binuril ilham mufassihatun bi'uluwihi makanatil adabi. Binuril ilham, cahaya ilham. Mufassihatun itu menerangkan, bi'uluwi makan, untuk menerangkan tingginya kedudukan adab. Musarrihatun bi anna jamil a'malid diniyah, dan juga menjelaskan bahwa sesungguhnya jami'al a'mal, seluruh amalan-amalan ad-diniyah, ibadah-ibadah maksudnya qalbiyatan, seluruh ibadah-ibadah baik yang bersifat qalbiyah, maksudnya batiniyah, yang tidak terlihat, seperti apa? Bersyukur atau amalan-amalan hati, kanat au badaniyah, ataupun seluruh anggota tubuh kita,
qauliyatan, baik perkataannya, au fi'liyatan, ataupun perbuatannya. La ya'tabiru syai'un minha illa in kana mahfufan bil muhasinil adabiyah. Tidak akan dianggap sesuatu tersebut kecuali apa? Kecuali dibarengi mahfufan, itu diiringi, dibarengi mahfufan bil muhasinil adabi, kecuali dibarengi dengan adab yang baik, budi pekerti yang baik, akhlaknya yang baik. Maka semua amalan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, harus diiringi dengan adab dan akhlak yang baik. Wal muhamidi sifatiyah, ataupun sifatnya yang terpuji. Wal makarimil khuluqiyah, ataupun akhlaknya yang baik. Wa bi anna tahliyat al-amali bil adabi, karena sesungguhnya menghiasi amal bil adabi, menghiasi amal dengan adab itu, ajilan, maksudnya ajilan itu yang sekarang ini gitu, alamatu qubulihi ajalan, sebagai tanda diterimanya amal. Ajilan itu, ajalan itu nanti di kelak di yaumil akhir. Jadi maksudnya gimana? Ketika seseorang menghiasi dirinya dengan adab-adab yang baik, dengan akhlak yang baik, maka sebagai tanda diterimanya amalan tersebut di akhirat. Jadi ketika melakukan amal sesuatu diiringi dengan adab dan akhlak yang baik. Wa bi annal adab, karena sesungguhnya adab itu, kama yahtaju ilaihil muta'allim, karena adab itu dibutuhkan oleh seorang al-muta'allim, pelajar, seorang santri, fi ahwali ta'allumihi, pada saat belajarnya, yatawaqqafu, begitu juga alaihil muallim, begitu juga seorang guru, fi maqamati ta'limihi, ketika kegiatan belajar mengajarnya. Maqamati ta'limihi, itu ketika beliau mengajarnya. Lanjut ya. Jadi di antara nas yang tadi dikatakan di yang ketiga ini, ketika kita melakukan sesuatu, amalan apapun itu, ibadah apapun itu, baik lahiriah kita ataupun batiniyah kita, maka diiringi dengan adab yang baik. Begitu juga bukan hanya seorang pelajar, seorang guru juga diiringi dengan adab. Walamma balaghat ratbatul adabi ila hadhihi al-murattibah wa kanat madarikul mufassilati khafiyyah, dan ketika sampai di tingkat di tingkat adab yang paling tinggi gitu, ila hadhil martabah, itu maksudnya ya adab yang tingkat yang paling tinggi. Wa kanat madarik, apa ya, wa kanat madarik mufassilatihi khafiyatan, kurang tahu saya. Da'ani ma ra'aitu min ihtiyajit talabah, apa yang aku lihat, Imam Hasyim Asy'ari, ada tulisan Imam Hasyim Al-Asy'ari melihat, ma ra'aitu, apa yang aku lihat, min ihtiyajit talabah, dari yang dibutuhkan oleh seorang pelajar, ilaihi, kepadanya, wa asri, dan susahnya, tikrari, mengulang, tawqifihim alaihi ila jam'i hadhihi risalah, untuk mengulang dan tawqifihim, mendorong, ila jam'i hadhihi risalah, untuk mengumpulkan risalah ini, tulisan-tulisan ini,
tadzkiratan, ini sebagai pengingat bagi siapa? Li nafsi, bagi dirinya, bagi Imam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Wali qasirin, ataupun qasir. Mana qasir itu? Orang-orang yang dangkal, awam. Min abna'il jinsi. Wasammaituha, maka aku namakan risalah tersebut dengan adabul alim wal muta'allim. Adabul alim wal muta'allim. Adab seorang alim, seorang guru, wal muta'allim, dan seorang pelajar atau murid. Nafa'allahu biha fil hayat, semoga Allah memberikan manfaat dengan kitab ini fil hayat, di dalam kehidupan ini, wa ba'dal mamati, ataupun setelah kehidupan ini, yaitu kematiannya. Innahu, sesungguhnya, waliyul hasanati, ialah yang menguasai kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan di muqaddimah ini. Jadi di antara Imam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di antara menuliskan kitab ini, dan di situ dia dikatakan apa yang telah dia lihat, beliau lihat bahwa seorang talib, pengajar, pelajar membutuhkan pengulangan dalam adabnya. Begitu juga dari diingatkan dengan seorang yang melakukan kebaikan, maka diibarengi dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan nasihat Imam Syafi'i yang tadi di awal dikatakan bagaimana caranya agar bersemangat, maka jadikanlah belajar kita itu seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya, yang selalu mencari sampai anaknya itu ketemu. Yang seorang penuntut ilmu yang selalu mencari ilmunya sampai ajal bertemu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil lil Islam wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.